Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikodemus Haripurna, mahasiswa BPG Gelombang 3 tahun 2023. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL Siklus 2 di SMA Negeri 3 Komodo Manggarai Barat. Kegiatan PPL ini dilaksanakan di kelas 10 fase E semester genap dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita ikuti kegiatan pembelajaran ini bersama siswa kelas 10 SMA N 3 Komodo. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran kita dengan materi tentang kegunaan perbandingan trigonometri tangen theta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan. Yang satu ini adalah ibu dosen, dan satu adalah ibu guru kamu. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kedua ibu yang hebat untuk memperkenalkan diri dengan peserta didik di SMA Negeri 3 Komodo ini. Untuk itu, pagi dan semangat pagi anak-anak semuanya. selamat pagi Bu. Baik, terima kasih Bu Inu, Bu Ani. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak pembelajaran dari peserta didik SMA Negeri 3 Komodo kelas 10 pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita balik dengan doa. Silakan Devi memimpin kita dalam doa. Oke, silakan dulu adik-adik. Baik adik-adik, bagaimana kabar semua hari ini? Baik, terima kasih. Itu semua adalah berkat dari doa kita selama ini dan doa kita per hari ini bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Baik, saya mengabsen atau presensi peserta didik ya. Hari ini semua hadir. Materi kita tentang kegunaan perbandingan trigonometri tangen alfa. Namun sebelumnya, materi ini akan bisa dipahami atau lebih dipahami oleh adik-adik sekalian kalau kita memahami materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, terlebih materi di SMP. Jangan baik, perhatian. Untuk mengingat atau memahami materi tentang perbandingan trigonometri atau lebih khususnya kegunaan perbandingan trigonometri pada tangen alfa, kita perhatikan. Coba Anda perhatikan yang di layar ini. Ini adalah sebuah apa? Segitiga. Bahwa dari segitiga ini kita bisa menentukan perbandingan trigonometri. Apalagi ada namanya istilah dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut istimewa. Ini materi SMP. Ini coba perhatikan. Itulah yang dinamakan apa? Yang ini teorema. Ingat baik-baik, ini materi SMP. Ini adalah konsep dasar dari trigonometri. Ini tadi segitiga ini. Dalam segitiga siku-siku ini, di sini ada keterangan-keterangannya. Misalnya di sini siku-sikunya, di sini sudutnya. Maka ini adalah sisi dari alfa. Kalau ini x-nya adalah sisi yang di atas itu sisi miring. Oke. Sering kalian dengar juga kata lain dari sisi miring itu apa? Hipotenusa. Oke. Dari situ perhatikan. Berdasarkan segitiga siku-siku di atas didefinisikan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin alfa, ini lihat, ini sudutnya di sudut alfa di sini. Sin alfa itu sama dengan y. Lihat ke sini adalah sisi pada sisi miring. Oke, banyak sekali istilah-istilah.
bisa saja untuk lebih memahami atau banyak orang dengan caranya sendiri untuk memahami segitiga atau siku-siku ini dengan istilah-istilah lain. Ini D per Mi. Karena dengan tulisan seperti ini kita harus pahami bahwa sisi depan per sisi. Untuk cosnya adalah X per R atau oke, samping ini disingkat sa, miring adalah Mi, sa per Mi. Begitu juga di tanggal alfa, sisi depan plus sisi samping atau D per sa. Dan adik-adik, yang hari ini yang kita pelajari apa? Yang di sininya kita fokus kepada perbandingan trigonometri pada tangen itu. Di sini kita akan mempelajari tentang apa sih kegunaan dari perbandingan trigonometri tangen alfa tersebut. Itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Ini peta konsepnya. Di sini trigonometri, pemanfaatan perbandingan trigonometri dan perbandingan trigonometri. Dan ini semua kita sudah pelajari sebelumnya tentang bagaimana memanfaatkan sinus dan kosinus, sudut istimewa perbandingan trigonometri. Di perbandingan trigonometri juga sudah kita pelajari tentang penanganan sisi. Yang mana tadi? Yang di situ adalah sin cos tangan tadi. Oke, ini juga perbandingan trigonometri pada perbandingan trigonometri tangan. Nah, ini sudah kita pelajari juga sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi kegunaan perbandingan trigonometri tangan. Kita kasih misalkan sudutnya itu sudut theta. Oke, baik. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan hari ini, coba baca. Kegiatan pembelajaran menggunakan Project based learning. Media PPT melalui pendekatan. Lanjut. Satu, tujuannya. 1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara bertanggung jawab. 2. Menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait perbandingan trigonometri tangen theta pada segitiga siku-siku dengan benar. Baik, inilah yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Itulah yang dinamakan tujuan pembelajaran. Hari akan menghasilkan sebuah proyek, sebuah produk yang bisa dengan produk itu, dengan proyek itu, kalian bisa mendapatkan atau menemukan tujuan pembelajaran ini. Kita sampai ke sini melalui proyek yang akan kita kerjakan nanti, kita akan bisa mendapatkan atau mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Sekarang kita sama-sama simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dari data ini. Kita akan mencari panjang bayangan atau tinggi bayangan anak remaja ini dan tinggi orang dewasa. Jika kita menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan perbandingan segitiga sebelum dengan menggunakan yang diketahui yaitu anak kecil, kita akan mencari panjang bayangan atau tinggi bayangan remaja dengan perbandingan tinggi bayangan remaja dibagi dengan tinggi orang remaja. Ulangi lagi sama-sama. Dengan bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan membaca kita bisa mengenal dunia. Makanya belajar. Baik, menerapkan model PJBRI. Dalam menerapkan model PJBRI ada 6 langkah. Pertama tadi pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain. Karena dia berbasis proyek, mendesain proyek itu. Setelah mendesain proyek, apalagi langkah-langkah berikutnya?
Setelah selesai membuat jadwal, menyusun jadwal. Setelah nanti kalian menyusun jadwalnya, kalian apa? Kita perhatikan ini. Ini ada sebuah video animasi untuk mempelajari pemahaman tadi. Dengan apa? Kira-kira berapa ya? Hai Bara, lagi apa kamu? Itu kan aku lagi lihat pokok di sini TV ya. Tapi masa iya kita harus mengajak untuk mengetahui dan mengerti bahwa di sini? Oh no, tidak perlu dong. Kata Bu Ira kemarin kan kita bisa mengukur ketinggian benda ataupun jarak benda itu ke kita dengan menggunakan trigonometri. Nah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan trigonometri. Bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi dari permasalahan tadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ternyata membentuk segitiga satu. Nah, dengan menggunakan trigonometri kita dapat menentukan panjang X dan juga garis lininya. Nah, dengan menggunakan trigonometri juga kita dapat menentukan nilai. Akhir video singkat tadi itu, di sini bagaimana mereka berdiskusi, dua orang tadi berdiskusi untuk menentukan tinggi sebuah pohon. Yang satu mengatakan, oh kita coba jelaskan, kita mestinya penjelasan dari Bu Ira kemarin itu seperti materi perbandingan trigonometri tangen tersebut dalam kehidupan nyata, dalam masalah keseharian mereka. Mereka ingin mengukur tinggi pohon tersebut. Maka mereka akan mendiskusikan bagaimana caranya mengukur pohon itu tanpa mengukur langsung dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri tangen. Baik, sekarang untuk menjawab semua permasalahan ini ataupun masalah kontekstual yang dihadapi oleh kalian sendiri ataupun dalam video tadi itu, Maniko akan membagikan kalian ke dalam bentuk kelompok yang heterogen. Nanti dari kelompok itu kita akan mengerjakan sebuah proyek. Setelah itu kita akan mengaplikasikan proyek tersebut dengan nama ada sebuah klinometer, di mana dengan alat klinometer itu bisa kita mengukur sebuah benda, apapun benda itu, yang pasti bisa dilakukan dengan menggunakan yang namanya klinometer sederhana. Untuk itu, saya minta adik-adik bisa duduk berkelompok, dibagi dalam kelompok, ada 4 kelompok. Nanti setelah itu, Maniko akan membagikan LKPD-nya dan kalian akan membaca petunjuk dalam LKPD itu sesuai dengan lembar kerja proyek. Dengarkan ke sini. Nanti LKPD ini saya akan bagikan ke setiap kelompok. Dan di sini ada 2 lembar ya. Satu yang namanya lembar kerja proyek. Dan yang kedua itu lembar kerja peserta didik. Ini satu paket untuk mengerjakan proyek tersebut dalam LKPD ini. Kalian akan dipandu atau ada petunjuknya dalam lembar kerja siswa ini, lembar kerja proyek ini. Oke? Oke, dari sini di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Baik adik-adik, sebelum mengerjakan, biarkan lihat meja dulu. Sebelum Anda membaca secara menyeluruh dalam LKPD, yang pertama, Anda berdiskusi, tentukan ketua kelompoknya, sekretarisnya, dan lain sebagainya 5 orang ini. Kalian harus bagikan anggota kelompok dan sebagainya. Tinggal Anda berdiskusi sekarang, mendesain perencanaan produknya. Apa yang akan kamu kerjakan, produk apa yang akan kamu kerjakan untuk bisa menentukan proyek apa yang akan kamu kerjakan nanti.
Oke, kalau sudah Anda mendiskusikan untuk menentukan ketua kelompok dan sebagainya, tinggal Anda berdiskusi sekarang mendesain perencanaan penyelenggaraan kegiatan. Jangan sampai tulis yang rapi ya. Nomor 1 sudah. Oke, saya mencatat dia itu angkanya. Oke, sudah betul. Oh, apa tadi? Bendanya apa? Tinggi yang apa? Tinggi ruangan kelas terus IPA. Pelan-pelan. Ini pandangan matanya yang pertama menyelesaikan perencanaan proyek. Nama proyeknya menganalisis tinggi sebuah benda menggunakan klinometer sederhana. Tujuan proyek membuat klinometer. 2. Mengukur ketinggian suatu benda. Senin 22 Januari 2024. Pembuatan klinometer sederhana. Keaktifan peserta didik dan perkembangan proyek. Langkah-langkah pembuatan proyek. Yang pertama, menentukan proyek. Kegiatannya, kelompok berdiskusi untuk menentukan proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Mencari alat bahan yang akan dipakai. 3. Menyusun proyek. Kegiatannya, kelompok menyelesaikan proyek. Evaluasi pengalaman belajar proyek. Dalam mengerjakan proyek ini, kami tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kami mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam tempat kerja proyek dan LKPD. Lanjut, masuk ke sini. Apa tadi?
Kami, teman saya sudah menjelaskan di tempat tadi. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kami Silakan. Ya, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dari mana hasil 3,4 meter? Hasil, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Hasil dari 3,4 meter ini dari 1 tambah 1,4 tambah. Oke teman-teman, saya dari kelompok 4 ingin mengevaluasikan pengalaman belajar proyek ini. Jadi kami punya dalam mengerjakan proyek ini kami tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kami mengikuti semua petunjuk yang ada dalam gambar kerja proyek dan LKPD. Semoga proyek yang kami kerjakan ini bisa berguna bagi semua orang, terutama bagi peserta didik di SMA Negeri 3 Komodo. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 2 mengevaluasi pengalaman belajar Anda. Kelompok lagi. Kerja secara individu. Kali ini kita sudah mempelajari tentang materi kegunaan perbandingan trigonometri pada tangen theta, dan juga kita sudah melaksanakan sebuah proyek atau mengerjakan sebuah proyek, itu dimana bisa menganalisis tinggi sebuah benda dengan menggunakan alat trigonometer sederhana. Kita sudah mengerjakan semua itu, dan mungkin 1 atau 2 dari kalian bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Coba, apa yang kalian bisa pelajari pada hari ini? Coba Devi, silakan. Devi. Tentang konsep penggunaan trigonometri tepat. Oh, ya. Oke, baik. Yang itu pertama tentang penggunaan perbandingan trigonometri sudut tangen theta, tangen alfa. Apalagi perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa bisa kita pelajari dengan menerapkan perbandingan trigonometri tadi ini. Apalagi apa? Segitiga. Oke, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Intinya bahwa dengan mempelajari materi kegunaan trigonometri pada tangen theta ini, kita juga mereview kembali pengetahuan kita tentang perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi intinya bahwa perbandingan trigonometri itu dalam sudut-sudut istimewa, dalam penerapannya juga sinus kosinus tangen dan juga kebalikannya semua itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini yang kita pelajari yaitu tentang kegunaan perbandingan trigonometri tangen theta atau tangen alfa. Oke. Baik adik-adik, setelah kita mempelajari materi kita dengan model, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk keaktifan dari adik-adik untuk kegiatan pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran berikutnya materi yang akan kita pelajari apa? Baca di situ. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti kita akan perhatikan banyak manfaat yang diperoleh dari perbandingan trigonometri. Ini tadi kita fokus kepada tangen saja, tapi pada prinsipnya trigonometri itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, cos, sin, tangen, dan juga kebalikannya. Baik, untuk itu kita akan mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini ditutup dengan doa. Untuk itu saya mohon kepada kita semua untuk berdiri. Jadi kita kelas dalam doa. Baik, semua berdiri. Balik. Oke, silakan. Teman-teman dan sahabat guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga pembelajaran kita hari ini
bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan juga untuk perkembangan pembelajaran kita ke depannya. Untuk itu, dan seperti saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.